ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat loh, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, ini pernyataan seorang profesor, sahabat ya. Kalau kita lihat profil dari beliau ini, gelarnya adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Wah, ini gelarnya tumpuk-tumpuk, sahabat. Dan kalau kita lihat pendidikan beliau yang diunggah di Wikipedia ya untuk kebenarannya wallahu a'lam, tapi saya kira ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Yang pertama, beliau itu sarjana muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung tahun 1979, sarjana lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, Fakultas Adab Universitas Al-Azhar Pagi di Kairo, Mesir. Kemudian takhasus tafsir ayatul ahkam, spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum pada Majma'ul Buhus Al-Islamiyah Lil Azhar Sore di Kairo, Mesir. Kemudian diploma Ali pada Ma'had Al-Khurtum Ad-Dauli Lil Lughah Al-Arabiyah Institut Bahasa Arab Internasional di Khartoum, Sudan. Kemudian magister pada Ma'had Al-Khurtum Ad-Dauli Lil Lughah Al-Arabiyah Institut Bahasa Arab Internasional di Khartoum, Sudan. Kemudian doktor hukum Islam pada program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2001 dengan disertasi berjudul Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 1926 sampai 1999, telaah kritis terhadap keputusan hukum fikih, dan telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh LKIS Yogyakarta dengan judul Tradisi Intelektual NU. Kemudian pendidikan non formal yang pernah beliau ikuti diantaranya itu ada menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Fatah Mangunsari Tulungagung tahun 1979. Kemudian kursus bahasa Inggris TOEFL di LIA Lembaga Indonesia Amerika Surabaya 1989. Kemudian di sini ada banyak sekali pengalaman lah, itu sahabat baca sendirilah ya. Yang tentu saja ini banyak sekali. Beliau dengan latar belakang seperti itu, tegas, padat, dan sangat bisa dipahami, mendukung penelitian Kiai Haji Imaduddin. Bahkan ini tidak main-main memberikan gelar Kiai Haji Imaduddin sebagai satu-satunya ahli nasab di Indonesia. Tapi ada catatan yang beliau ketahui. Ya tentu dengan kriteria-kriteria yang beliau sampaikan, yaitu Kiai Haji Imaduddin telah meneliti banyak sekali kitab-kitab mulai dari abad 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga kesimpulan beliau ini beliau anggap sebagai kesimpulan yang sangat ilmiah, sangat akademis. Bahkan penelitian Kiai Haji Imaduddin ini layak untuk diangkat menjadi ya disertasi di doktoral itu ya, S3. Jadi nanti kalau misalnya di doktoral ya berarti menjadi doktor Kiai Haji Imaduddin. Wah. Ya ini gini sahabat ya. Ya sebetulnya orang itu ya sah-sah saja mengatakan seperti itu. Toh memang di Indonesia ini, bahkan di pendidikan-pendidikan luar negeri yang lain, belum pernah itu ditemukan satu jurusan yang khusus berkaitan dengan nasab. Sehingga sampai hari ini ya
dari pihak Kiai Haji Aimaduddin, dari lawan beliau memiliki pandangannya sendiri-sendiri tentang ahli nasab, yaitu memang menjadi sunatullah harusnya, dan itu harus kita maklumi juga. Namun gini sahabat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ucapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro ini mari kita kawal, jangan sampai ungkapan beliau ini dianggap sebagai Kiai Haji Aimaduddin pengen diakui atau mengaku-ngaku sebagai ahli nasab. Namun dicatat ya, Kiai Haji Aimaduddin tidak mengaku-ngaku tetapi diakui. Karena kadang-kadang kita kan gini sahabat ya, ini dipelintir sedikit saja nanti wah orang bilangnya oh Kiai Haji Aimaduddin ngaku-ngaku sebagai ahli nasab, padahal faktanya tidak seperti itu. Ini beliau Kiai Haji Aimaduddin diakui sendiri oleh profesor ini dan tentu saja kiai-kiai yang lain sebagai ahli nasab. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada framingan, wah Kiai Haji Aimaduddin ngaku-ngaku jadi ahli nasab. Kalau dari sisi ini bukan beliau yang mengaku-ngaku sahabat ya, beliau itu cuma meneliti, dan orang-orang yang sependapat dengan beliau itu ya banyak, ada yang memberi gelar ini, gelar itu, gelar ini, gelar itu. Dan ini diantaranya sangat jelas sekali beliau tidak mengaku-ngaku tetapi memang diakui. Adapun mengenai ini Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro bukan seorang ahli nasab, ya kita katakan iya. Dari latar belakang pendidikan beliau jelas tidak ada jurusan nasab. Akan tetapi dari kapasitas-kapasitas membaca bahasa Arab, membaca tulisan-tulisan, memahami berbagai pernyataan-pernyataan, lalu silogisme dan lain sebagainya, membaca data, itu apa yang beliau sampaikan ya patut untuk dipertimbangkan juga. Artinya ini saya kira memang perjalanan nasab ini masih panjang sahabat ya. Belum lagi ketika kita mendengar juga kabar bahwa dari pihak Naat hari ini itu masih dalam perjalanan, masih dalam perjuangan, masih dalam proses penelitian untuk menegaskan seperti apa yang sebenarnya tentang Wali Songo. Seperti itu sahabat ya. Jadi apa yang mesti kita pahami di sini jelas, jangan sampai Kiai Haji Aimaduddin dalam hal ini di framing dikatakan sebagai orang yang mengaku-ngaku, tetapi beliau dalam hal ini diakui sebagai ahli nasab, meskipun orang yang mengakui itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.